Bab 6653. Pertolongan pertama berlanjut hingga fajar keesokan harinya. Orang yang jantungnya berhenti berdetak akhirnya diselamatkan, dan kondisi orang lain juga jauh lebih stabil. Dokter awalnya ingin menahan orang-orang ini untuk diobservasi, tetapi mereka sendiri tidak menganggapnya serius. Bagi mereka, overdosis obat bukanlah yang pertama atau kedua kalinya. Bahkan untuk zat yang dilarang, overdosis telah menjadi hal yang umum. Jadi beberapa orang yang dipimpin Heng menjalani prosedur pemulangan pada pagi hari. Meskipun orang yang diselamatkan masih sedikit lemah, dia bersikeras untuk keluar dari rumah sakit. Bagaimanapun, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Bagi mereka, tidak ada gunanya tinggal di rumah sakit, dan itu hanya akan menambah risiko terpapar. Setelah sekelompok orang itu meninggalkan rumah sakit, Heng berkata kepada mereka, apakah kalian merasa ada yang aneh dengan masalah ini? Aneh. Salah satu dari mereka bertanya balik, maksudmu, apakah aneh kalau begitu banyak dari kita tiba-tiba menjadi impoten di saat yang bersamaan? Heng bertanya balik, bukankah itu aneh? Aneh. Pria itu mengangguk dan mendecakkan bibirnya, aku curiga orang bermarga Wade itu meracuni kita kemarin. Kalau tidak ada alasan mengapa begitu banyak dari kita menjadi impoten pada saat yang sama setelah makan malam, kan? Heng tiba-tiba mengerutkan kening, menyipitkan matanya, dan berkata dengan serius, menurutku apa yang kau katakan masuk akal. Memang ada yang salah dengan orang bernama Wade itu. Seseorang berkata, kenapa kita tidak panggil polisi saja, minimal mereka harus memenjarakannya, kan? Panggil polisi. Heng bertanya dengan dingin, apa kau punya bukti? Kalau memang ada racun di tubuh kita, dokter pasti sudah menemukannya kemarin. Apa menurutmu mereka tidak akan menanggapi dulu kalau tiba-tiba banyak orang overdosis? Menggunakan narkoba dan pergi ke rumah sakit. Tes darah. Jika ada yang salah, mereka akan menelepon polisi. Heng kemudian berkata, jika kita panggil polisi sekarang, hasil akhirnya mungkin masalahnya tidak ketahuan, dan kita malah terekspos. Jika kelompok kita terekspos impotensi kolektif di Tiongkok dan overdosis sildenafil, setelah dirawat di rumah sakit, apakah kamu masih punya keberanian untuk kembali ke Amerika Serikat? Lalu apa yang harus kulakukan? Seseorang tidak dapat menahannya lagi dan langsung berkata, bagaimana jika aku menjadi impoten di masa mendatang? Bahkan jika aku minum obat seperti makanan, itu tidak akan berhasil. Sudah berakhir sekarang. Heng tiba-tiba tersadar dan berkata, apakah kamu ingat apa yang dikatakan pria bernama Wade di meja makan kemarin? Dia berkata bahwa jika kita menarik kembali kata-kata kita, kita harus berusia 100 tahun, juta menjadi 10 juta hari ini. Dia pasti tahu bahwa kita akan menghadapi masalah seperti itu, jadi dia pasti telah melakukan sesuatu kepada kita. Kalian semua tahu bahwa ada hukum pidana yang disebut pengebirian kimia di masa lalu, kan? Bagaimana jika dia mengebiri secara kimia? Angelo berkata, saya tidak percaya bahwa orang bermarga Wade itu begitu berkuasa. Orang-orang Tiongkok tidak makan secara terpisah. Semua orang makan dari piring yang sama dan minum dari botol yang sama. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Meracuni kita. Menurut pendapat saya, kita harus kembali ke Amerika Serikat dan mencari dokter terbaik di Amerika Serikat untuk membantu kita memeriksa dan mencari tahu apa masalahnya. Heng berkata dengan dingin, jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan bisa pulih setelah kembali ke Amerika Serikat. Kamu telah menghasilkan begitu banyak uang, apakah kamu bersedia menjadi impoten selama sisa hidupmu? Angelo bertanya kepadanya, Heng, apa maksudmu? Heng berkata, karena Tuan Wade mengatakan kita akan mengadakan pesta makan malam-malam ini dan meminta kita untuk menemui Steve untuk mendaftar, dia pasti tahu bahwa kita harus kembali dan meminta bantuannya. Kalau begitu, menurutku kita harus pergi ke sana, harus pergi malam ini. Lebih baik pergi lagi. $1 miliar, kata lelaki itu tiba-tiba, Anda meminta kami mengeluarkan $1 miliar untuk menyiapkan dana khusus guna membunuh orang-orang seperti kita. Siapa yang bersedia melakukan itu? Heng berkata, mari kita periksa situasinya malam ini dan pastikan itu benar-benar terkait dengan pria bernama Ye. Lalu kita bisa memikirkan tindakan pencegahan lainnya. Mengenai masalah uang,
kita tidak perlu membayarnya. Petik 2. Yang lainnya merenung sejenak dan mengangguk sedikit. Lebih baik mempercayai bahwa itu ada daripada mempercayai bahwa itu tidak ada. Jika saya tidak pergi ke Tianxiang Mansion malam ini untuk melihat apa yang terjadi dan melewatkan kesempatan ini, saya khawatir tidak akan ada penyesalan. Jadi, semua orang memilih Hank sebagai perwakilan dan menghubungi Steve. Steve sangat membenci orang-orang idiot ini. Kupikir semua orang akan memberiku, pewaris keluarga Rothschild, sedikit muka, tapi aku tak menyangka anjing-anjing tua ini bahkan tak peduli dengan masa depanku demi kebutuhan menyimpang mereka sendiri. Namun masalahnya adalah sebagai orang kedua yang memegang komando keluarga Rothschild, ancaman yang dapat ia bawa kepada orang-orang ini semuanya ada di bidang bisnis. Begitu pihak lain berpandangan bahwa, saya tidak peduli berapa banyak uang yang akan saya hasilkan, pokoknya uang yang aku hasilkan sekarang ini sudah cukup untukku. Mentalnya sudah cukup, maka keuntungan yang didapatnya akan hilang. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Hank pagi-pagi sekali. Dia masih marah dan berteriak, "Kenapa kamu meneleponku?" Hank bertanya dengan canggung, "Tuan Rothschild, saya ingin bertanya, jika saya pergi makan malam nanti, apakah Tuan Wade yang kemarin masih akan datang?" Steve berkata dengan dingin, "Aku tidak yakin tentang itu. Mengapa kalian orang mesum menyesalinya?" Hank juga sedikit marah dan bertanya, "Tuan Rothschild, kita datang ke Tiongkok demi Anda, tetapi Anda menyiapkan perjamuan klasik mansion untuk kita, dan orang Wade itu juga meracuni kami. Bukankah ini agak keterlaluan? Anda tidak boleh menindas kami hanya karena kami tidak sekaya kalian." Steve mengumpat, "Omong kosong. Kapan Tuan Wade meracunimu?" Hank juga mengambil risiko dan berkata langsung, "Tuan Rothschild, saya mungkin juga memberitahu Anda secara langsung bahwa kita semua tidak berdaya secara misterius tadi malam. Saya minum banyak sildenafil dan meminumnya sepanjang malam. Zo dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat, dan jantungnya berhenti berdetak. Dia baru sadar sebelum fajar. Beranikah Anda mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan orang bernama keluarga Wade?" Steve sedikit gugup. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat di antara kedua kakinya, dan tanpa sadar memainkannya 2 kali, takut kalau-kalau dia juga telah dibius oleh Charlie. Meskipun dia tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Charlie, dia tahu bahwa Charlie pasti memiliki banyak pil ajaib. Dia bahkan bisa menemukan pil yang bisa membuat orang tampak 10 atau 20 tahun lebih muda. Pil yang bisa menyebabkan impotensi mungkin bukan hal yang mustahil. Untungnya, tampaknya saya tidak mengalami masalah ini. Jadi dia mencibir dan berkata, "Kalian orang mesum pantas mendapatkannya. Tuan Wade memberimu kesempatan kemarin, memintamu untuk memperbaiki cara hidupmu dan menjalani kehidupan seksual yang normal, tetapi kalian orang mesum tidak mau melakukannya. Kurasa Finkelstein yang mengambilnya. Anda terlalu banyak bermain di pulau sebelumnya, dan sekarang Anda tidak bisa bermain lagi. Apakah Anda puas?" Hank sangat tertekan dan berkata, "Tuan Rothschild, apakah menurut Anda menyenangkan untuk mengatakan kata-kata sarkastik seperti itu sekarang? Kami semua dirugikan oleh Anda. Anda memanggil kami ke sini. Tidakkah Anda percaya bahwa kami akan mempublikasikan masalah ini?" Steve tersenyum dan berkata, "Segera publikasikan. Hubungi BBC dan CNN sekarang. Jika tidak berhasil, saya dapat membantu Anda. Sejujurnya, saya tidak sabar menunggu Anda mempublikasikannya, orang tidak akan salah paham denganku. Dulu, mereka selalu curiga bahwa aku berselingkuh dengan kalian, dasar idiot. Selama kalian mengungkap masalah ini, aku akan sepenuhnya terbebas dari kecurigaan dan menjadi pahlawan nasional Amerika." Hank tertegun dan berpikir, sial, apa yang dikatakan Steve masuk akal, kelompokku sudah menjadi tikus yang menyeberang jalan, tetapi bukti kejahatan mereka belum sepenuhnya terungkap. Jika aku mengambil inisiatif untuk memberitahu media, Steve Rothschild akan bekerja sama dengan seorang pria Tiongkok, menipu kelompoknya agar pergi ke Tiongkok, dan melakukan pengebirian kimia. Saya khawatir seluruh Amerika akan menganggap Steve sebagai pahlawan nasional. Saat itu, orang-orang idiot di Hollywood mungkin akan menyanjungnya dan membuat film berdasarkan cerita ini. Keluarga Rothschild memiliki pengaruh yang kuat di Hollywood. Ketika Oscar diumumkan, jika film ini memenangkan 7 atau 8 penghargaan lagi,
bukankah kita akan menjadi orang yang sangat baik? Hidup menjadi hancur. Bab 6654. Ketika pulau-pulau pribadi dan pesta-pesta rapper di Amerika Serikat menjadi populer di seluruh dunia, hampir sebagian selebriti besar menjadi objek tontonan rakyat Amerika. Tentu saja termasuk keluarga Rothschild. Akan tetapi, keluarga Rothschild tidak pernah menanggapi gosip-gosip tersebut, sehingga orang-orang hanya bisa menebak-nebak. Hank tentu saja tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, dan omong-omong, dia ingin menyelamatkan muka Steve, jadi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Tuan Rothschild, tolong jangan marah pada kami. Kami hanya sekelompok orang yang tidak punya ambisi. Dibandingkan dengan Anda, Tuan Rothschild, pembohong playboy itu benar-benar tidak berarti." Steve berkata dengan nada meremehkan, "Saya menyarankan Anda untuk berhenti bicara omong kosong. Jika Anda masih ingin pergi ke Tianxiang Mansion malam ini, Anda harus membayar makanan 2 hari itu terlebih dahulu. 20 juta per orang. Siapapun yang datang akan membayar. Saya akan meminta seseorang untuk membayar, untuk itu. Anda punya rekening untuk menerima uang, cukup transfer uangnya ke sini." Mengenai apa yang terjadi dengan Tuan Wade di meja makan hari ini, itu urusan Anda, saya tidak akan bertanya. Petik 2. Oke. Hank langsung setuju. Kalau sekarang dia benar-benar diminta membayar $1 miliar AS, dia pasti tidak akan senang. Tapi dia akan mempertimbangkan untuk membayar 20 juta dulu untuk melihat apa yang terjadi. Setelah menutup telepon dengan penuh rasa terima kasih, Hank langsung mengumpat dengan wajah muram, "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa pewaris keluarga Rothschild mau terlibat dengan orang Cina dan membangun yayasan keadilan. Ini bukan penyakit." Petik 2. Angelo bertanya kepadanya, "Apa yang akan kamu katakan sekarang?" Hank berkata, "Kita berikan 20 juta dulu. Lalu kita lihat apa yang Tuan Wade katakan di meja makan malam nanti. Bukankah dia hanya menginginkan uang? Jika dia bisa mengembalikan kita ke keadaan normal, hal itu tidak akan terjadi, sakit rasanya menerima lebih." Seseorang berkata, "Keluarga Wade selalu ingin kita tidak terlalu abnormal. Bukankah ini terlalu berlebihan?" Hank mengulurkan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal itu sekarang. Kita bisa berkemah saat kita bertemu malam ini. Sebelum tengah hari, masing-masing orang ini mentransfer 20 juta dolar AS ke rekening Orville. Menurut ide Charlie, uang ini akan digunakan Orville untuk mengembangkan Tianxiang Mansion miliknya. Diterimanya uang ini berarti orang-orang ini akan datang ke Tianxiang Mansion untuk menghadiri pesta pada malam hari." Jadi Charlie menelepon Tawana dan berkata sambil tersenyum, "Tawana, setelah pertunjukan malam ini, bertengkar untuk datang ke Tianxiang Mansion. Orang-orang itu ingin merayakannya kemarin." Tawana tidak tahu apa yang terjadi pada kelompok itu kemarin, dan bertanya dengan heran, "Tuan Wade, bukankah kelompok itu menolak usulan Anda kemarin? Mengapa mereka pergi lagi hari ini?" Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Kamu akan tahu setelah malam ini." Tawana berkata, "Tuan Wade, Trevor akan pergi malam ini, jadi dia mungkin tidak bisa menghadiri makan malam di Tianxiang Mansion." "Baiklah." Charlie tidak menanggapinya dengan serius. Apakah Trevor pergi atau tidak akan ada pengaruhnya terhadap makan malam ini. Sore harinya, Claire yang kemarin baru saja menonton konser dan masih belum puas, menyempatkan diri untuk datang lagi ke pentas tersebut. Dia tahu bahwa Charlie akan berada di tempat kejadian beberapa hari ini, jadi dia berpikir untuk menonton pertunjukan bersama suaminya dan pulang bersama setelah pertunjukan tersebut. Perasaan ini akan sangat menyenangkan. Konser hari ini sama padatnya dengan konser kemarin. Dengan pengalaman praktis kemarin, semua staf bekerja lebih baik hari ini. Suasana tertib, dan tampak tetap mempertahankan standar yang sangat tinggi. Setelah pertunjukan, Charlie mengantar Claire pulang sebelum pergi ke Tianxiang Mansion lagi. Claire tidak terlalu menyarankan. Menurutnya, sekarang suami juga menjadi anggota staf tim Tawana, dan mungkin perlu makan malam bersama mereka setelah pertunjukan untuk meninjau hasil karyanya. Ketika Charlie tiba di rumah Tianxiang, Tawana sudah tiba. Puluhan orang juga tiba di tempat kejadian, dan mereka semua merasa sangat tidak nyaman saat melihat Charlie. Melihat mereka semua tampak tidak senang,
Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa denganmu? Kamu tidak tampak berseri-seri seperti tadi malam. Hank, sebagai perwakilan, langsung ke intinya, Tuan Wade, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan kepada kami. Kami semua tidak berdaya tadi malam tanpa kecuali. Apakah Anda meracuni kami? Racun, Charlie berkata sambil tersenyum, racun itu tidak berwarna, tidak berasa, tidak menimbulkan rasa sakit, dan dapat membuatmu kehilangan kejantananmu. Pernahkah kamu melihat racun ajaib seperti itu? Hank mengerutkan kening dan bertanya, jadi maksudmu kau tidak mengakuinya? Tidak, tidak. Charlie mengulurkan tangannya dan tersenyum tenang, memang salahku bahwa kau kehilangan fungsimu, tetapi metodeku bukanlah meracuni, tetapi jauh lebih maju daripada meracuni. Selama aku tidak mau menunjukkan belas kasihan, setiap orang di antara kalian tidak akan pernah bisa merasakan lagi sensasi menjadi seorang pria dalam kehidupan ini. Hank merasa cemas dan marah, lalu bertanya kepadanya, Tuan Wade, Anda bertindak terlalu jauh. Kami pikir kami tidak pernah menyinggung Anda dari awal hingga akhir. Mengapa Anda menargetkan kami seperti ini? Charlie berkata terus terang, karena aku tidak menyukaimu. Sama seperti kamu yang suka bermain dengan gadis kecil, aku juga suka bermain dengan sampah sepertimu. Apa kamu punya masalah? Kamu, Hank tidak pernah menyangka bahwa Charlie akan bertindak begitu jujur. Dia tahu tidak ada gunanya menghadapinya secara langsung, jadi dia bertanya, Tuan Wade, mari kita jujur dan tidak bertele-tele. Katakan saja berapa banyak uang yang Anda inginkan, dan kami akan memberikannya kepada Anda. Charlie bertanya balik, bukankah aku sudah menginap kemarin? Apakah mengingatmu buruk atau ada yang salah dengan telingamu? 100 juta dolar AS. Hank mengertakkan giginya dan berkata, jika Anda hanya menginginkan 100 juta dolar AS, kami akan memberikannya kepada Anda dan Tuan Rothschild demi Anda, tetapi Anda menginginkan uang ini. Tetapi mereka ingin memanfaatkan guna menyiapkan dana untuk menargetkan kita, bagaimana mungkin kita bisa menyetujuinya? Charlie tersenyum dan berkata, kamu salah, 100 juta dolar AS adalah harga kemarin. Hari ini adalah 1 miliar dolar AS. Jika kamu bisa mengeluarkannya, kamu bisa terus menjadi seorang pria. Jika kamu tidak bisa mengambilnya, kamu tidak bisa terus menjadi seorang pria. Jangan pernah berpikir untuk menjadi seorang pria dalam hidup ini. Pada titik ini, Charlie menghela napas dan berkata, sebenarnya saya tidak keberatan kamu menghabiskan begitu banyak uang dengan sia-sia. Kalian telah bermain dengan orang lain sepanjang hidupmu, dan kamu pasti sudah muak. Sebaiknya kamu juga manfaatkan kesempatan ini untuk berbaring. Baiklah, bukankah lebih baik bagimu untuk membiarkan orang lain bermain bersamamu di masa mendatang? Dengan cara ini, kamu dapat menghemat 1 miliar dolar. Mata Hank membelalak dan dia berkata, Tuan Wade, kami memang cabul, tapi kami tidak gay. Charlie mengangkat bahu, merentangkan tangannya dan berkata dengan polos, kalau begitu aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa kamu tidak mencoba mengubah penampilanmu? Bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu tidak mencobanya? Charlie menatap Steve dan berkata sambil tersenyum, Steve, bukankah orang-orang ini suka pergi ke pulau untuk bermain? Bagaimana dengan ini, kamu membantu mereka membangun pulau, dan kemudian menemukan sekelompok orang yang suka bermain. Jika orang kuat seperti mereka naik, mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun dan dapat merasakan sensasi yang dipermainkan. Semua orang begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Hank menelan ludah dan memprotes, kau tak bisa melakukan ini. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku masih punya cara untuk membuatmu rela jatuh cinta dengan dipermainkan. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya.